Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketemu lagi bersama Al Fakir dan anak Al Fakir, Dede Ahbab Ibrahim Muhammad Al Ahbab. Semoga mohon doanya agar anak Al Fakir, Dede Ahbab menjadi anak yang soleh, menjadi anak-anak yang pintar, yang cerdas, menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Amin, amin ya robbal alamin. Dan tentunya bagi para sahabat dimanapun berada, senantiasa dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi masyarakat Indonesia, terkhusus umat Islam di Indonesia, dibikin gaduh oleh pernyataan-pernyataan orang-orang yang senang bikin gaduh, pernyataan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan kestabilan atau keamanan dari rakyat Indonesia itu sendiri atau masyarakat Indonesia yang saat ini sedang viral, yang saat ini sedang booming, dan tentunya bikin gaduh masyarakat Indonesia, terkhusus untuk umat Islam Indonesia, yaitu pernyataan yang dilakukan oleh Mama Gufron yang saat ini sedang viral di medsos seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Bahkan sekarang sedang dibahas di TV-TV yang ada di Indonesia. Bahkan pemerintah Indonesia melalui Majelis Ulama Indonesia sudah menyatakan bahwasanya pernyataan-pernyataan dari Mama Gufron itu merupakan penyelewengan, merupakan halu, merupakan kesesatan yang perlu diluruskan dari pemikiran dari Mama Gufron tersebut. Apa saja sih pemikiran dari Mama Gufron yang menyeleweng tersebut, yang halu tersebut? Setidaknya Al Fakir sudah merangkum ada 8 penyelewengan dari pernyataan-pernyataan Mama Gufron yang viral di medsos-medsos dan di pertelevisian Indonesia. Yang pertama yaitu pernyataan beliau yang dianggap menyeleweng, yaitu beliau bisa berkomunikasi menyuruh memerintah malaikat. Jelas ini sudah menyeleweng dan sudah halu dan keluar dari pemikiran normal seorang manusia, karena jelas dalam Islam itu yang bisa menyuruh memerintah berkomunikasi hanya Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, pernyataan beliau yang menyeleweng atau menyeleneh, yaitu beliau mengaku bisa mengarang 500 kitab dengan bahasa Suryani. Oke lah, kalau beliau bisa menulis judulnya saja sampai 500 judul dengan bahasa Suryani, mungkin bisa masuk akal. Tetapi kan yang namanya mengarang, bisa mengarang 500 kitab dengan bahasa Suryani itu kan berarti harus dengan isi-isinya. Dan ini perlu kita luruskan dan perlu kita cross check, apa benar Mama Gufron sudah bisa atau sudah mengarang dari 500 kitab. Ada nggak kitabnya itu sampai 500 karangan dengan bahasa Suryani? Kan kayaknya untuk zaman sekarang itu sudah tidak masuk akal bisa ngarang sampai 500 buku atau 500 kitab. Dan ini perlu dibuktikan, diklarifikasi, benar nggak ada 500 kitab karangan dari beliau. Ini tugas dari pemerintah untuk membuktikannya. Terus yang ketiga yaitu beliau bisa menjaga gawang neraka. Kan ini juga aneh lagi, dikatakan halu ya, karena sudah jelas dalam Islam yang menjaga pintu neraka itu adalah malaikat Israel, ya, malaikat Israel yang menjaga pintu neraka. Masa ya ada manusia bisa menjaga api neraka? Padahal api neraka itu panasnya luar biasa. Manusia mendekat dari api yang berkobar aja itu sudah kepanasan. Bahkan ya dengan panasnya matahari yang jutaan kilometer aja itu ada yang sudah kepanasan. Masa ya beliau bisa dekat-dekat dengan api neraka? Ini pernyataan yang ngawur. Terus yang keempat, beliau mengaku keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan ini juga perlu diluruskan dan perlu pembuktian. Benar nggak beliau ini merupakan keturunan silsilah dari Syekh Nawawi Al-Bantani? Padahal kalau Syekh Nawawi Al-Bantani ini merupakan waliullah
merupakan ulama besar yang terkenal dengan keilmuannya dan terkenal dengan kealimannya. Dia merupakan salah satu ulama Indonesia yang terkenal namanya di Mekah Al Mukarramah. Jadi perlu pembuktian bagi dicek nasab beliau, benar nggak beliau ini adalah keturunan dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Karena ada yang menyatakan bahwasanya kalau ditelusuri beliau itu banyak mencangkok dari nasab atau keturunan dari Syekh Nawawi Al-Bantani tersebut. Terus yang kelima, yang penyelewengan beliau, yaitu beliau ini mengaku bisa bahasa semut, bisa bahasa cacing, bahasa jin, dan bahasa malaikat. Kan aneh ya, manusia bisa bahasa malaikat, bahasa hewan, bahasa cacing, bahasa semut. Bahkan yang viral kan itu adalah makoli rahmatal amin makoli, itu katanya beliau seperti itu ya, bukan viral tuh ya, bahasa semut. Dan ini dibikin konten-konten kreator, jadi lucu bagi para konten kreator media sosial. Kan juga aneh lah ya, bisa bahasa semut, lucu be, meong, ya kan, meong, kuk, ya dia paham gitu ya, bisa komunikasi. Dan ini sebenarnya harus dibuktikan juga, tapi pembuktinya belum ada gitu ya. Beliau ngobrol dengan kambing, beliau ngobrol dengan anjing, beliau ngobrol dengan kucing, kan belum ada tuh viralnya untuk membuktikan tersebut. Tapi kan aneh ya, manusia bisa komunikasi dengan manusia, hewan ya dengan hewan dan lain sebagainya. Apalagi yang bikin nyeleneh kan bisa berkomunikasi dengan malaikat. Mungkin kalau berkomunikasi dengan jin ya mungkin oke-oke aja kan, karena banyak ya pemburu hantu ya, paranormal yang biasanya kesurupan komunikasi mengaku sebagai jin dan lain sebagainya. Tapi kan kalau bisa bahasa malaikat, bahasa cacing, semut, kan aneh. Bahkan jin sendiri kalau kesurupan kan menyesuaikan dengan bahasa apa, bahasa manusia itu sendiri. Orang Sunda di kesurupan jin ya nanti ngomongnya Sunda lagi, orang Jawa kesurupan nanti bahasanya bahasa Jawa lagi. Kalau jinnya Arab ya nanti mau komunikasinya dengan bahasa Arab, seperti itu. Ini kan aneh ya. Ini termasuk kayaknya halu ya, kalau bisa mengaku bisa bahasa semut, bahasa cacing, bahasa jin, dan bahasa malaikat. Terus yang nomor 6 yang halu lagi, yang boleh dikatakan sudah menyeleweng, yaitu beliau bisa berbicara dengan roh yang sudah mati. Kan aneh juga nih ya, orang mati bisa diajak komunikasi, kan aneh ya. Ini juga halu ya, dan ini harus diluruskan ya. Padahal kalau orang sudah mati ya sudah meninggal, tidak ada urusan lain dengan orang yang masih hidup. Yang ada orang hidup mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, itu baru benar ya. Terus yang ketujuh, beliau bisa berbahasa Suryani. Nah ini awal mula bumbunya beliau. Tapi kan dalam kenyataannya bahasa Suryani adalah bahasa kuno yang sudah ditinggalkan oleh manusia itu sendiri. Ini sudah bertahun-tahun loh. Dan dikatakan bahwasanya bahasa Suryani banyak digunakan oleh orang-orang Kristen, Ortodok, dan lain yang digunakan oleh orang Kristen Ortodok, seperti itu. Dan bahkan bahasa Suryani ini biasanya digunakan oleh dukun-dukun atau orang jimat-jimat, jampe-jampe untuk dunia perdukunan, seperti itu. Mungkin ya beliau ya awal mula bisa bahasa Suryani itu karena beliau belajar dari ilmu seperti itu, amalan-amalan seperti itu ya. Terus yang nomor 8 yang terakhir ya, beliau mengaku bertemu dan berkomunikasi dengan Rasulullah SAW. Nah, ini juga aneh ya, beliau bisa bertemu dan berkomunikasi dengan Rasulullah SAW. Oke lah kalau bertemu lewat mimpi, oke, karena memang banyak ya umatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam yang sudah banyak bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi itu pun lewat mimpi. Tapi dengan kasat mata, dengan dalam keadaan sadar, kan ini sudah di luar akal pemikiran dari manusia itu sendiri. Itu setidaknya 8 pernyataan penyelewengan dari Mama Gufron yang sebenarnya tidak masuk dalam akal sehat manusia. Dan ini sangat berbahaya sekali bagi masyarakat awam, bagi umat Islam yang masih awam, yang mana ini sudah mengarah ke ranah akidah, keluar dari ranah agama, dan bisa mengarah kepada kesyirikan. Sebenarnya pernyataan-pernyataan ini seperti ini ya tidak heran, tidak asing, karena ini sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW sejak ya 14 abad tahun yang lalu, di mana salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, akan datang di akhir zaman beberapa orang dari umatku yang berbicara sesuatu yang tidak pernah didengar sebelumnya, yang aneh-aneh oleh kalian atau kakek moyang kalian. Maka berhati-hatilah kalian dan jauhilah mereka.
ini sudah jelas ya, Nabi sendiri sudah menggambarkan nanti ada nih orang-orang yang nyeleneh, ngomong ngaur ngalor ngidul. Dan ini sudah terjadi zaman sekarang ya, mungkin Mama Gufron ini salah satunya ya yang istilahnya berbicara tapi tidak kita pahami, tapi di luar nalar pemikiran dari manusia tersebut. Beliau memberikan jalan keluar, solusi. Kalau kita bertemu dengan orang tersebut, maka kita berhati-hati dan jangan sampai kita jadikan teman. Dan yang harus kita lakukan adalah jauhilah mereka, jangan dekat. Itu yang harus kita lakukan, jauhi dan berhati-hati terhadap orang-orang seperti itu. Maka satu lagi sebelum Al-Fakir akhiri ya, maka ada pertanyaan seperti ini, tapi kan beliau berarti wali, kenapa? Karena beliau pengikutnya banyak, karena yang ikuti pemahaman beliau itu banyak. Kalau dikatakan wali ya kita belum bisa dikatakan wali. Kenapa? Dajjal aja yang udah jelas diterangkan dalam Al-Quran, yang jelas diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW, kelak di akhir zaman kalau sudah mendekati hari kiamat, beliau umat yang banyak mengikuti kesesatan Dajjal. Nanti pengikut Dajjal itu banyak, walaupun udah jelas ajaran Dajjal, pernyataan Dajjal itu adalah menyesatkan. Begitupun sama, jangan heran kalau Mama Gufron dengan pernyataan-pernyataannya banyak diikuti oleh orang-orang yang mempercayainya. Gak usah Mama Gufron saja, kemarin ya Eden aja banyak pengikut ya yang mengaku malaikat Jibril ya. Kemarin ada yang mengaku Nabi Sumanto ya, itu aja banyak pengikutnya seperti itu ya. Jadi harus kita pahami dan kita berhati-hati menyikapi dari pernyataan-pernyataan yang dilakukan oleh Mama Gufron, yang jelas itu merupakan halu penyelewengan yang bisa menyesatkan umat Islam yang ada di Indonesia. Maka Al-Fakir terakhir mengutip dari pernyataan pengurus Majelis Ulama Indonesia bahwasanya yang dilakukan oleh Mama Gufron ini lelucon yang sudah masuk ranah akidah dan agama, yang perlu kita luruskan, yang perlu kita jauhi dan stop, jangan sampai viral lagi, jangan sampai booming lagi. Mungkin itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.